Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Nurfiandri dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Pada video materi yang pertama ini, saya akan membahas mengenai era VUCA dan disrupsi. Adapun tujuan saya untuk membuat video materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Amril Muhammad. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. This is world VUCA. Dunia VUCA merupakan sebuah fase di mana terdapat perubahan sangat cepat, tidak terduga, dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Singkatan V dalam VUCA artinya adalah volatility, yang memiliki arti sebuah perubahan. Volatilitas ini bisa dilihat dari pandangan ekonomi, yang berarti lingkungan bisnis yang mudah berubah-ubah dengan cepat atau labil, dan ini terjadi dalam skala yang besar. Selanjutnya, U dalam VUCA adalah uncertainty. Uncertainty pada situasi VUCA artinya tidak pasti atau ketidakpastian. Ini menggambarkan situasi di mana orang-orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang terjadi di masa depan. Lalu C dalam VUCA artinya adalah complexity. Complexity memiliki arti kompleksitas, yang mana ini menggambarkan situasi yang semakin rumit, karena tantangan yang hadir merupakan perwujudan dari banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir adalah A dalam VUCA, yang artinya adalah ambiguity atau ketidakjelasan. Hal ini biasa terjadi seperti saat kita melakukan pekerjaan yang sama antara dahulu dan sekarang. Ternyata hasilnya pun akan berbeda. Cara yang dahulu biasa kita terapkan tidak bisa lagi diterapkan dalam masa yang sekarang. Contoh VUCA di Indonesia seperti PT KAI yang telah melakukan pembenahan dengan ikut terjun ke dunia digital agar relevan dengan market saat ini. Salah satu perubahannya seperti sistem tiket online yang juga telah membuka kolaborasi dengan platform jual beli tiket online yang lain. Selanjutnya, beberapa fasilitas standar kemudian ditambahkan, seperti terminal listrik, pendingin udara, atau kedai makan. Bentuk respon VUCA tak hanya ada pada kereta api saja, melainkan stasiun sebagai tempat keluar masuknya penumpang juga ikut dirubah. Untuk membuat masa depan yang lebih baik, para pemimpin harus mencari pengalaman dan peluang untuk belajar, dan menerapkan 6 keterampilan di era VUCA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, insting yang kuat. Yang kedua, mengubah situasi yang dilema. Yang ketiga, kemampuan belajar yang mendalam. Dan yang keempat, transparansi. Lalu yang kelima, membuat inovasi yang cepat. Dan yang terakhir adalah pengorganisasian teknologi yang baik. Disrupsi merupakan suatu fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, lalu pindah ke dunia maya. Fenomena ini sering terjadi pada perubahan pola dunia bisnis. Dampak disrupsi mengakibatkan industri tidak berjalan seperti biasanya, karena bermunculannya kompetitor baru yang jauh lebih efisien dan efektif, serta penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis. Contoh disrupsi seperti kemunculan transportasi online yang menggeser transportasi konvensional yang tidak berbasis teknologi. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bisa segera beradaptasi dan mengenali bagaimana keadaan sekarang yang penuh perubahan. Beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pengusaha untuk menghadapi era disrupsi. Yang pertama, trend watching atau pengamatan atas perubahan tren. Yang kedua, research atau melakukan riset. Yang ketiga, meningkatkan SDM perusahaan. Yang keempat, terapkan teknologi digital. Dan yang kelima, melakukan inovasi. Serta yang keenam, switching atau memutar haluan bisnis. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan bagi teman-teman yang memiliki pendapat dan referensi lain, boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.